Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin sedang mengobrol dengan Kwon Simon. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Kwon Simon dan Jaemin sedang berjalan-jalan di taman. Jaemin berkata, kalau tidak salah namanya Renon. Aku sudah memberikannya hukuman. Aku sudah memperkirakannya. Dan dia terlihat murung. Kwon Simon tidak marah kepadaku karena aku menghukum Renon dan Alpha. Bukankah mereka pantas menerima akibat atas perbuatan mereka? Dan mengapa aku harus marah? Ucap Kwon Simon. Jaemin bergumam, astaga, sekarang aku mengerti mengapa para berandalan itu berantakan sekali. Jaemin berkata, ngomong-ngomong, kelihatannya Renon cukup berbakat dalam sihir. Bagaimana kalau Kwon Simon mengajarinya? Aku tahu bakatnya lebih dari siapapun. Apa yang dia miliki itu bukan apa-apa. Tidak ada salahnya untuk mencoba, bukan? Jadi, mengapa tidak mengajarinya saja? Dia pasti akan sebaik Kwon Simon jika dia berlatih keras. Dia hanya tidak bisa mengekspresikan bakatnya karena tekanan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini semua salah Kwon Simon. Aku mengatakan kalau dua berandalan itu jadi berantakan karena Kwon Simon mengabaikan mereka. Hanya karena Kwon Simon merasa mereka kekurangan bakat. Kalau Alpha cukup normal. Akan tetapi Renon memiliki bakat tersembunyi yang bisa dikatakan mengerikan. Apa aku salah menilainya? Kwon Simon bergumam. Aku merasa seolah-olah penyihir besar sedang berdiri tepat di depanku. Jaemin berkata, dan siapa tahu, mungkin saja Kwon Simon bisa menembus tembokmu melalui bantuan anakmu. Anggap saja perkataanku masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena itu diucapkan oleh seorang anak kecil. Ucap Jaemin. Setelah Jaemin mengatakan kata tersebut, dia langsung meninggalkan Kwon Simon. Kwon Simon berkata, seperti yang diharapkan. Kita sudah dialihkan di malam hari. Di sana ada Jaemin. Jaemin berkata, cepatlah kalian. Mengapa kalian lama sekali? Kami telat karena Jens tertidur. Maafkan aku. Lupakan. Cepat laporkan apa yang telah kalian temukan. Baik, Tuan. Kelompok Zenith melakukan hal-hal kebaikan di sini. Dan dia di sana tanpa menerima bayaran apapun. Dengan menyediakan makanan bagi yang kelaparan dan tempat tinggal bagi yang tidak punya rumah. Mereka secara alami mendapatkan kesan yang baik. Baru-baru ini mereka juga membuka panti asuhan. Kapan mereka mulai bergerak? 2 bulan yang lalu, Kwon Walton benar-benar menghabisi grup kriminal Lival. Dan kelompok Zenith secara resmi memulai pekerjaan tepat setelahnya. Mereka mengunjungi, menolong yang miskin, dan memberikan pengetahuan tentang dewa kepada mereka. Pada awalnya, para warga tidak begitu memperhatikannya. Akan tetapi, semakin banyak niat baik yang Zenith berikan, orang-orang di daerah tersebut pelan-pelan mulai mengandalkan Zenith. Dan dalam sekejap menjadi anggota. Sebagai hasilnya, posisi Zenith
di Hais telah meningkat begitu tajam. Saat ini Zenith dipuji sebagai kelompok baik dan terhormat di Hais. Apa yang kamu bilang? Zenith tidak mungkin mau melakukan sesuatu tanpa pamrih demi orang lain. Apa kalian percaya kalau peperangan dan kedamaian bisa beriringan? Akan tetapi, aku merasa mereka justru berhubungan. Itu benar. Dan seperti itulah Zenith. Sebuah kediaman yang berdiri di atas pertumpahan darah dan nyawa. Perang adalah saat di mana kedewaannya bersinar. Jadi, apa yang Ketua Zenith lakukan itu bertentangan dengannya. Aku yakin mereka menggunakan niat baik mereka sebagai tameng untuk pekerjaannya. Kalian harus mencari tahu apa itu. Baik, kami mengerti, ucap Philips. Kita beralih ke tempat panti asuhan kelompok Zenith. Di sana ada seorang anak panti yang bernama Ricky. Pengurus panti berkata, "Kerja bagus Ricky. Ini bukan apa-apa. Ini lebih baik dibandingkan untuk memohon-mohon dan dihajar setiap hari di jalan. Kamu sudah melalui hal yang berat. Kamu sudah tidak perlu lagi khawatir mulai sekarang." "Baik," ucap Ricky. Ricky bergumam, "Sudah 1,5 bulan sejak aku masuk ke panti asuhan ini. Tempat ini adalah kebahagiaan untukku. Jika aku tidak pernah datang ke panti asuhan ini, adikku dan aku yang sebagai tikus jalanan pasti akan mati di jalan." Kita beralih ke kamar Ricky. Di sana ada adik Ricky yang bernama Anna. Anna berkata, "Apa kamu sudah pulang, Kakak?" "Iya, aku kembali. Kamu di sini ternyata." Kiki bergumam, "Ini adikku, Anna, tidak bisa melihat. Mengetahui itu, orang tuaku membuang kami dan melarikan diri. Demi untuk melindungi adikku, aku melakukan segala sesuatu yang buruk. Hidup di jalanan sangat sulit, dan orang-orang dewasa begitu dingin. Sebuah kehidupan yang putus asa, di mana tidak ada seorang pun yang menolong. Mereka adalah orang yang pertama yang mengulurkan tangannya kepadaku dan adikku. Di hari itu, aku dan adikku diberikan hidup yang baru. Aku ingin menyebarkan kebaikan yang aku dapatkan dari kemurahan hati dewa dan menjadi ketua untuk meluaskan kebaikan ini." Kita beralih ke luar ruangan. Di sana ada anak-anak panti. Salah satu anak di sana berkata, "Ricky, apa kamu sudah dengar?" "Dengar apa?" "Kamu tahu Sino kan? Nampaknya dia disukai oleh dewa, yang mana untuk menjadi ketua dia akan pergi ke rumah utama minggu depan." "Apa? Sino akan menjadi seorang ketua?" ucap Ricky. Hari pun berganti malam. Di sana ada Jamin yang sedang mengawasi dari atas kota. Jamin menemukan seseorang yang tergeletak di tanah. Jamin berkata, "Ada apa dengan energinya?" "Itu energi suci. Apa dia seorang pengikut dewa?" "Tapi kenapa seorang rank tinggi tiduran di tanah seperti ini? Kelihatannya ini masalah. Apa aku harus membunuhnya saja?" Tiba-tiba kaki Jamin dipegang oleh orang tersebut. Jamin terkejut dan berkata, "Apa-apaan ini? Lap, lap, lap apaan? Aku lapar." Jamin bergumam, "Astaga, seharusnya aku biarkan saja dia mati kelaparan." Jamin pun meninggalkan orang tersebut.
Kita pun dilihatkan di pagi hari di tempat kediaman Kon Walton. Di sana ada Jamin yang sedang bergumam. Mengapa dia ada di sini? Mengapa si bajingan menjijikkan ini makan bersamaku? Orang ini berkata, "Kamu Jamin ya? Senang bertemu denganmu. Kalau bukan karena bantuan Kon Walton, mungkin aku pasti sudah mati di jalan. Aku tidak banyak membantu kok. Itu semua berkat pasukan yang membawamu ke sini. Bukankah mereka prajurit Anda? Jadi tetap saja itu semua berkat Anda. Ngomong-ngomong, memangnya normal untuk seorang rank tinggi mati karena kelaparan? Itu bukan sesuatu yang umum. Tapi kami tetap manusia. Saat kami mencapai level atas, kami bisa menahannya lebih lama dari manusia biasa." Jamin bergumam, "Ini sangat tidak nyaman. Aku merasa gelisah sekali. Mengapa ibu dan ayah memperlakukan dia begitu ramah?" Ayah Jamin berkata, "Kamu sempat bilang kamu berasal dari kelompok Piro, bukan?" "Iya, aku melayani Dewi Pengampunan dan Hukuman." "Istriku, kamu pasti terkejut ketika mendengarnya." "Iya, aku sangat terkejut." "Anda terkejut? Apakah ada masalah? Apa kamu tahu atau kenal Sepira? Apa Madam dari Upton?" "Aku dari keluarga Bell. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menjumpai orang seperti Anda." Jamin bergumam, "Apa-apaan ini? Aku tahu bahwa kelompok Piro berdiri di Upton, daerah kekuasaan di mana keluarga Bell berada. Tetapi itu bukan alasan mengapa dia memberikan penghormatan berlutut kepada ibu. Biasanya rank tinggi akan melakukan itu pada orang yang setidaknya seorang petinggi. Lalu mengapa bisa begini?" Jamin berkata, Ayah, ada apa Jamin? Mengapa orang itu memberi salam kepada ibu dengan gaya seperti itu?" "Itu cerita yang panjang, jadi akan aku beritahu nanti kalau ada kesempatan ya." "Baiklah." Jamin bergumam, "Sial sekali. Bahkan setelah seluruh apa yang aku lakukan, aku tidak percaya itu tidak ada efek. Aku merasa memalukan. Jika keluarga Bell memiliki ikatan yang dekat dengan kelompok Piro, ini akan merepotkan sekali pastinya. Karena dia adalah seseorang yang pada akhirnya akan kubunuh. Kalian penasaran ada hubungan apa keluarga Bell dengan kelompok Piro? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!